alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah masih mengirimkan ruh-ruh kita setelah kita tidur yang hakikatnya mati sesaat. Allah kembalikan ruh kita dengan jasad kita dan sehingga kita bisa bangun, kemudian sholat tahajud, sholat witir, berangkat ke masjid yang kita cintai ini. Bahkan juga Allah menambah kekuatan, menambah hidayah kepada kita semua untuk mau memasang telinga kita mendengarkan kajian walaupun sesaat. Yang Bapak Ibu ini kajian atau majelis yang nanti di akhirat itu akan kita kenang ya. Dan ini yang dirindukan oleh orang-orang yang nanti di akhirat itu. Wa qalu law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di surat Tabarok ya Bapak Ibu. Itu ayat yang menceritakan masa depan. Tapi karena Allah yang menceritakannya, berarti ini berita masa depan yang benar. Jadi ada orang-orang yang penghuni neraka as-sa'ir itu tidak hanya mengeluh kesakitan, tapi juga menyesali peluang-peluang yang hilang ketika di dunia. Apa peluangnya itu? Aduh, waqalu, mereka berkata, lau kunna, sekiranya dulu kami di dunia itu nasma'u, mendengar, au naqilu, atau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tentu kami ini tidak masuk ke dalam neraka. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita mengukur tingkat pemahaman kita, naon sih anu tadi disampaikan teh gitu. Tapi ingat, ini majelis yang akan diingat di akhirat nanti dan disesali oleh orang-orang yang tidak datang di majelis seperti ini. Jadi ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah ini juga berjodoh ya. Saya dihubungi oleh Pak Dadan tadi malam, jam berapa ya Ustaz ya? 8:30 jam 9. 8:30 lah gitu ya. Untuk diminta ngisi, dan biasanya saya ada jadwal, ada kelas di Sabtu subuh. Pas kosong, Pak Dadan ngubungi saya. Jadi inilah cara Allah yang menjodohkan sesuatu itu di luar dugaan kita. Min haitsu la yahtasib, di luar perkiraan kita. Dan tidak hanya contoh yang sekarang saja ya, bahkan kalimat min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang dari tempat arah yang tidak diduga-duga, ini juga ayat yang menjadi potongan tentang rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah itu akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah ini seperti ini. Ini juga rizki saya ketemu di Sabtu subuh seperti ini, hatur nuhun ya. Nah, namun karena dadakan, saya mohon maaf ya. Karena dadakan ya, semoga bisa kita nikmati seperti sambal dadakan ya Pak. Sambal dadakan ya Pak. Rawas ya mah dicocol. Tapi saya berusaha untuk memahami
jamaahnya siapa Pak Dadan gitu. Karena yang saya tahu ya abah aja gitu. Tongkrongannya apakah ini gitu ya, jamaah yang mayoritasnya gitu. Tapi ternyata benar kata Pak Dadan ya rentang usianya sekian gitu ya. Jadi saya membayangkan tema apa yang mungkin cocok untuk jamaah yang mayoritas. Ya punten kalau misalnya ada yang kurang pas, ya diambil ajalah sebagian-sebagiannya. Jadi ini tema yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagikan, yaitu tentang bagaimana hidup kita ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita semua ini kan sebetulnya membawa beban hidup. Ya, membawa beban hidup. Sanes utang ya. Kalau utang mah datang udah biasa. Udah biasa. Tapi yang dimaksud dengan beban hidup itu bahwa masa lalu kita itu ada hal-hal yang kita sesali. Jadi kita membawa penyesalan masa lalu. Kemudian hari ini mungkin kita juga menyimpan dosa-dosa yang kita sembunyikan dalam kondisi diam kita. Itu beban. Penyesalan masa lalu, kemudian dosa-dosa yang kita lakukan dalam diam, ya, tersembunyi. Ya. Atau juga ada yang merasa sudah jauh dari Allah, kemudian waktu berjalan gitu, usia bertambah, dan muncul pertanyaan, masihkah Allah menerima kalau aku balik lagi, aku kembali, masih nggak ya Allah menerima? Jadi judulnya ini, masihkah ada harapan? Ada ayat yang memanggil ya, kita semua, ya, meskipun di usia senja, ya, usia senja itu bukan usia pensiun. Saya kalau dibuka, pecinya itu sudah banyak uban, itu usia senja sebetulnya, tos huisan. Nah, nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi insya Allah kita akan mengkaji satu ayat, cukup satu ayat di surat Az-Zumar, surat ke-39, yang memberikan harapan kepada kita semua ketika kita merasa ada beban masa lalu, ada dosa-dosa yang kita lakukan, dan bertanya-tanya, mungkin gak ya Allah menerima saya? Nah, apa ayat itu? Ya, di surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ini perintah Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Jadi ini Rasulullah SAW diperintah untuk menyampaikan kepada siapa? Ya kepada umatnya, baik yang saat itu hidup bersamanya atau juga kita semua. Karena kita membaca ayat yang menceritakan itu. Jadi kita juga yang menjadi audiensnya, yang ditujunya. Bayangkan Rasulullah berkata menyampaikan kepada kita dengan ungkapan qul, berarti ini pesan dari Allah secara pribadi. Kan biasanya kalau ada misalnya orang tua atau guru, guru menyampaikan kepada anaknya misalnya, nak, tolong sampaikan nanti ke orang tua kamu, tolong sampaikan. Nah ini kan mirip begitu, tolong sampaikan ke teman kamu. Jadi ini Allah menitipkan pesan melalui siapa?
Rasulullah SAW. Pesan untuk siapa? Untuk kita. Katakan olehmu, wahai Muhammad, kepada kita. Apa isinya? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, wahai hamba-hambaku. Jadi kita nih yang dituju. Alladzina asrafu ala anfusihim. Ya, hamba-hambaku yang asrafu, sudah melampaui batasan, ya, banyak dosa, ya, numpuk dosanya, ala anfusihim, la taqnatu, janganlah kalian, ya, putus asa, min, dari rahmatillah, dari rahmat. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia, al-ghafur ar-rahim, maha pengampun, maha penyayang. Saya ingin mulai dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ya, ada sebab turunnya ayat. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang berdakwah di Mekah, kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Tuflihu. Kemudian orang-orang itu berkata, Muhammad itu mengira bahwa siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah kemudian meninggalkan berhala-berhala itu akan diampuni. Padahal kan kita ini sudah banyak membuat pelanggaran-pelanggaran, membunuh gitu ya. Ya, apakah mungkin ya kita ini akan diampuni? Maka Allah menjawab langsung dengan turunnya ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Jadi berawal dari keraguan orang-orang untuk diajak kembali kepada Allah, ragu-ragu. Apa iya kita bisa diterima oleh Allah? Kita udah banyak dosa ini. Maka Allah yang menjawab dengan ayat ini. Kemudian riwayat kedua, masih tentang sebab turunnya ayat ini. Ada sekelompok orang yang sudah melakukan pembunuhan, kemudian perzinahan, membunuh, berzina, mencuri. Nah, kemudian mereka datang ke sana. Aja ngomong begitu. Kalau kita beriman, ya. Orang-orang seperti kami ini akan diampuni dengan membawa dosa-dosa yang banyak dan besar itu. Situasinya ini. Dari usia balik gitu ya. Itu perasaan kita semua. Dan Allah yang menjawab langsung dengan ayat ini. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kita lihat pendapat para ulama. Ini dari berbagai kitab tafsir mengomentari tentang ayat ini. Az-Zumar ayat 53 ini. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, ayat ini adalah ajakan dari Allah untuk semua orang yang berbuat maksiat agar bertaubat dan kembali kepadanya.
Kemudian Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ini adalah ayat yang paling memberikan harapan dalam Al-Quran. Jadi kalau putus asa, ingat ayat ini, kata beliau. Ini ayat yang memberikan harapan, paling memberikan harapan. Ya. Al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan, catatan beliau, yang dimaksud dengan orang yang melampaui batasan terhadap diri mereka sendiri adalah para pelaku dosa besar. Tadi kan ada alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batasan. Kata Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksud adalah para pelaku dosa besar. Oh, saya nggak berbuat dosa besar, saya mah yang kecil-kecil, komo atuh. Apalagi gitu ya, yang dosa besar aja, ayo kadia. Jangan putus asa, apalagi yang dosanya, ya dosa yang kecil-kecil. Ya. Kemudian Imam As-Sa'di, beliau mengatakan, ini termasuk ayat yang paling memberi harapan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Apapun dosa dan pelanggarannya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini agak panjang. Imam Ar-Razi, ya. Dalam ayat ini Allah mengumpulkan seluruh bentuk penghiburan. Jadi biasanya orang yang banyak dosa, bawa beban itu, dia butuh dihibur. Maka ayat ini, kata beliau, mengumpulkan semua bentuk hiburan untuk orang yang akan putus asa. Apa itu? Allah memanggil dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu panggilan penuh cinta, bukan panggilan kemarahan. Bukan panggilan kemarahan. Jadi kalau ada ya, itu panggilan karena sayang. Ya itu. Nah, itu kalau di Mekah, ya, ya haji. Tapi raut mukanya itu si ganuk itu. Ya itu karena bukan Allah. Itu hansip yang di sana, ya, askar itu kan haji ya, torik sudah menggeser kan itu ya. Marah itu ya. Tapi kalau Allah memanggil, ya itu panggilan ya karena sayang dan cinta. Kemudian dengan menyebut orang-orang yang melampaui batasan, banyak dosa, itu kan harusnya dikritik, dikecam. Tapi justru di sini tuh dipanggil. Ya ibadi, dipanggil. Dipanggil untuk pulang, untuk kembali kepada Allah. Sanes mautnya. Sanes dipanggil untuk tobat gitu. Ya. Rahmat Allah. Bukan laknat Allah, bukan azab Allah. Ya. Jadi ini hiburan gitu. Dan ditutup dengan dua sifat Allah, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini para pendapat ulama yang harus membuat kita itu senang, optimis dengan ayat ini, apapun kondisi kita. Masa lalu kita, ya, banyak jahiliyahnya, banyak dosa-dosanya, hari ini pun masih gitu. Tidak banyak perubahan gitu. Dan kita nggak tahu usia kita ini berapa lagi kuotanya. Ya. Berapa lama lagi? Ayat ini ngasih harapan. Jangan putus asa, silahkan kembali, kata Allah. Sini kembali. Baik, nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada contoh kasus orang-orang yang berlumuran dosa, kemudian kembali kepada Allah. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Pertama, kisah
orang bernama Al-Fudail bin Iyad. Ya, saya nggak mau ngambil di contohnya di negeri kita, bisi matak, matak gitu. Tapi kita ambil contoh yang sejarah mengenal, ya, masyhur ini kisahnya. Fudail bin Iyad dikenal sebagai perampok jalanan. Di daerah Khurasan itu di Iran, ya, dan di Kufah di Irak. Jadi waktu itu masih menyatu jadi Persia, gitu ya. Jadi Fudail bin Iyad ini dikenal sebagai perampok jalanan. Kalau di Lampung apa namanya? Tak loncat versi Fudail bin Iyad penuhi dengan kegelapan. Biasanya satu paket. Korupsi, hak-hak orang lain diambil, gasnya berzina, mabuk-mabukan, itu paket. Gitu. Ya. Fudail bin Iyad ini hendak mencuri, memanjat dinding dalam rumah orang sedang di sekitar kita. Alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa Al-Quran. Allah dan ayat-ayat Quran yang diturunkan. Jangan seperti orang-orang sebelum kalian, ya, wala yakunu kalladzina utul kitab, yang mereka itu kelakuannya begitu nggak berubah gitu sampai waktunya panjang, fatola alaihimul amadu, fatol, tol, ya, tol itu jalan tol jadi panjang, ya, panjang waktu mereka nggak berubah juga, fatola alaihimul amadu fakosat kulubu, yang membuat hati mereka itu jadi kosat, fakosat kulubu, mengeras, hatinya mengeras, wa katsirum minhum fasiqun, dan akhirnya mereka kebanyakan itu menjadi fasik. Fasik itu nama untuk binatang tikus. Fasik itu nama untuk binatang tikus. Tikus itu kan keluar masuk lubang. Kalau ada lubang, keluar masuk itu tikus. Makanya disebut dengan hewan fasik. Fusaik gitu. Karena keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi orang yang
melanggar aturan Allah, nanti sholat, gitu lagi, itu fasik. Nah, ini ya. Begitu mendengar ayat Quran ini, Fudail bin Iyad itu langsung berhenti, dia merenungkan, nggak jadi ngerampok, keluar, kemudian berubah karena satu ayat yang dia dengar ini. Tidak lagi merampok, kemudian taubat secara total, dan belajar memperbaiki diri sampai jadi ahli ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, zikir, dan sebagainya. Kemudian mengikuti kajian-kajian para ulama saat itu, dan berubah menjadi ahli hadis terkenal. Gara-gara berubah. Mungkin usianya di 40 tahunan awal. Fudail bin Iyad. Ya. Dan dikenal beliau itu bukan perampok lagi, tapi sebagai Abidul Haramain, sebagai hamba ahli ibadah di dua tanah suci. Jadi dikenal perampok di dua kota, ya, Khurasan dengan Kufah. Ya, setelah taubat dikenal sebagai hamba dua kota suci, Mekah dan Madinah. Jadi hidupnya itu di Mekah, sholat, ibadah, belajar, ngaji, ilmu, beramal. Kalau ke Madinah, ini Fudail bin Iyad. Berikutnya, ada sahabat Fudail bin Iyad, namanya adalah Abdullah ibnul Mubarak. Beliau ini seorang pemuda yang kaya raya. Namanya kaya raya biasanya senang dugem, ya, dunia gembira itu dugem, ya, pesta gitu ya, nyanyi-nyanyi, flexing-flexing gitu. Nah, itu. Kalau weekend ini Bapak Ibu, nah kelihatan tuh orang kaya itu biasanya ganti kendaraan, kemana gitu ya. Nah, Abdullah bin Ibnul Mubarak seperti itu, ya. Kemudian suatu malam ketika dia sedang pesta senang-senang, ada syair, dia mendengar syair. Saya nggak mendapatkan teks bahasa Arabnya, tapi terjemahannya seperti ini ya, intinya. Wahai orang yang selalu gembira dalam dunianya, orang yang banyak ketawa-ketawa, ya, padahal kematian itu sedang mengejar tanpa henti, nggak bisa dihentikan. Begitu mendengar syair ini, Abdullah bin Mubarak itu terguncang hatinya. Dia sadar bahwa waktunya sudah pendek, nggak mau lagi sia-sia. Dia berubah total, ya, menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, dan juga pejuang, ahli jihad. Nggak main-main. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua contoh. Ketika ada titik balik, maka Allah membantu pertobatannya itu, nanti akan ditinggikan derajatnya. Ya. Nah, kita lihat ke ayat yang tadi kita bahas. Sedikit. Panggilan tadi ibadi, ya, Bapak Ibu. Ini adanya kata Allah, hamba-hambaku. Beda kan kalau panggilannya tuh panggilannya apa ya? Ya. Sini-sini sayang. Ya. Tapi kalau ditambahi sini sayangku misalnya, ada akunya ditambahi di belakangnya, ya itu menambahi rasa cinta sebetulnya. Nah, ibu-ibu kalau bapaknya suaminya manggil sini sayang, ayatnya kurang sebetulnya. Sini sayangku, nah itu tuh lebih mesra gitu. Ya. Jadi belakangnya gitu. Itu sudah beda gitu. Jadi di sini Allah menambahi
ya ibadi, wahai hambaku. Membawa dosa besar, membawa dosa yang banyak. Ini yang israf, orang yang asrafu. Tapi dipanggilnya, sini sayangku, panggilannya begitu. Ya. Menikmati, mengagumi ya, keindahan panggilan ayat ini. Ya. Asrafu, Bapak Ibu, ini namanya fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Ya, fi'il madhi. Jadi ini orang-orang yang masa lalunya ya, banyak dosa-dosa besar. Itu satu. Pengertian fi'il madhi itu masa lampau. Tapi pengertian yang kedua fi'il madhi itu adalah satu kejadian. Satu kejadian. Jadi orang ini ketika mengingat satu dosa masa lalu, dia akan terbebani hidupnya itu. Mengingat satu dosa aja masa lalu, itu akan kepikiran dan jadi beban. Kenapa menggunakan fi'il madhi? Jadi ketika mengingat satu dosa saja, itu akan membuat orang itu sedih. Ya. Kemudian bisa jadi bertanya-tanya gitu, aduh diampuni hentenya gitu. Bisa jadi begitu. Satu dosa aja akan membuat orang itu begitu perasaannya. Ya. Kemudian ada la taqnatu. Janganlah kalian itu berputus asa. Ya. Nah, kalau tadi asrafu itu fi'il madhi, sekarang taqnatu itu fi'il mudhari. Kata kerja untuk sekarang dan akan datang. Istimror, berkelanjutan. Jadi Allah mengingatkan, jangan putus asa. Terus menerus, jangan putus asa, jangan putus asa. Jadi larangan yang berkelanjutan. Jadi dosa itu, kalau diingat sekarang kita sedih. Allah katakan, la taqnatu. Besok kita ingat lagi dosa yang sama, sedih. Tapi dengan la taqnatu, Allah istimror. Jangan putus asa, jangan putus asa. Subhanallah. Jadi penggunaan fi'il madhi, fi'il mudhari itu subhanallah. Ya. Jadi kita betul kata para ulama tadi, ayat ini adalah ayat harapan besar. Jangan putus asa. Ini ayat yang Allah tuh mengatakan terus aja gitu ya. Jangan putus asa sekarang, besok lagi, bulan depan, tahun depan. Kalau kamu masih sedih mengingat dosa-dosa kamu, la taqnatu. Nah, begitu. Kemudian jamaramukumullah. Allah menyebutkan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Sebetulnya kalimat sampai di sini sudah cukup. Innallaha yaghfirud dzunuba. Sudah cukup. Lengkap gitu. Allah mengampuni dosa-dosa. Jami'ah itu seluruhnya. Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Subhanallah. Saya baca pendapat tafsir ya. Jami'ah itu istilahnya taukid. Taukid itu untuk menegaskan. Kalau penegasan itu kan orang ragu-ragu kemudian butuh ditegaskan. Itu baru dikasih penegasan. Oh mungkin dosa yang ini diampuni, dosa ini diampuni. Tapi yang ini bagaimana ya? Gitu. Jami'ah. Semuanya kata Allah, aku ampuni. Semuanya diampuni. Ya, termasuk dosa syirik, ya, kemusyrikan yang kita perbuat, lah sama Allah. Semoga tidak. Yang itu pun akan diampuni selama taubatan nasuha sebelum ajal datang menjemput. Akan diampuni.
Ya. Nah, ini jami'a. Ya. Kemudian innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, kalimatnya innahu huwa, sesungguhnya dia dua kali disebutkan. Ini juga penguatan, penegasan. Sesungguhnya dia, iya dia, Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Maha Pengampun itu dalam bahasa Arab banyak pilihan katanya. Ghafir itu yang mengampuni, Ghafir. Ya. Kemudian Ghaffar itu juga pengampun, Maha Pengampun, Ghaffar. Tapi kalau Ghafur kita membacanya dengan monyong, Ghafur gitu, ya itu beda maknanya, nuansanya beda. Ghafir itu biasa aja, Ghaffar dosanya banyak, Ghaffar. Kalau Ghafur dosanya besar dan banyak. Allah itu mengampuni dosa-dosa besar dan dosa yang banyak. Itu Ghafur. Ar-Rahim, continue. Meskipun kamu berlumuran dosa, tetap aku ini menyayangimu. Ar-Rahim. Ya, beda dengan Rahman. Ya, Rahman, Rahim itu beda nuansanya. Kalau Rahim itu selalu, selamanya itu Rahim. Subhanallah. Ya, jadi ini Bapak Ibu kan kelembutan Allah, harapan yang tidak ada terputusnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, terakhir ya, kita lihat bagaimana sih tips, ya, langkah-langkah teknis praktis yang bisa kita lakukan dengan mengambil petunjuk ayat ini. Pertama, istighfar. Kita perbanyak istighfar. Apakah yang berkaitan dengan jadwal sholat? Sebelum sholat kita istighfar, sesudah sholat kita istighfar. Dalam kesendirian kita ingat baca istighfar. Sampai nanti kita sebelum tidur kita baca istighfar. Ya, Rasulullah SAW itu dalam sehari semalam disebutkan 70 atau sampai 100 kali membaca istighfar. Padahal beliau sudah diampuni semua dosa-dosanya. Apalagi kita. Itu satu. Yang kedua, ya curhat kepada Allah. Bisa dengan menulis surat atau juga kita berkomunikasi dengan bahasa kita sendiri. Gak usah dengan bahasa Arab. Isinya dua. Isinya adalah mengakui dosa-dosa kita, menyesal, kemudian berharap. Isinya dua aja. Ya Allah, waktu itu saya pernah memarahi seseorang dan dia mungkin sakit hati sampai sekarang. Ya Allah, ampuni saya. Ya, penyesalan dan harapan. Isinya dua itu. Ya, kalau bisa dituliskan itu bagus. Ya, tuliskan itu. Ya, supaya nanti kita ingat lagi, kita berdoa lagi. Bagus itu. Yang ketiga, ya, fokus kepada langkah kita untuk kembali kepada Allah. Masa lalu oke, ya, tapi yang penting hari ini kita niat berbuat baik, niat untuk mengqadha, mengkafaroti dosa-dosa kita. Niat setiap hari untuk berbuat baik kembali kepada Allah. Itu yang ketiga. Niat itu kan gratis ya. Tinggal niat aja ya. Insya Allah akan Allah bantu ya. Yang keempat yang bisa kita lakukan ya, adalah menentukan amal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari secara konsisten. Cari, misalnya apa? Datang sebelum adzan berkumandang. Kalau belum bisa 5 waktu, subuh misalnya. Subuh pokoknya saya harus datang sebelum adzan. Saya bisa sholat tahiyatul masjid,
bisa baca Quran dulu 1 halaman, bisa istighfar, bisa sholawat, bisa doa. Ya, saya lihat bapak-bapak tadi sudah ada banyak yang sudah datang sebelum subuh. Itu niatkan sebagai amal harian yang ingin kita jadikan sebagai sarana kita kembali kepada Allah. Itu satu. Misalnya infak. Oh, saya nggak bisa infak setiap hari 100.000, nggak apa-apa. Yang bisa konsisten setiap hari berapa? Saya pensiunan, dihitung paling 2.000, nggak apa-apa. 2.000 infak setiap hari. Ya. Saya lihat di salah satu masjid, sebelum eh, sholat tahiyatul masjid, orang tuh ada datang masuk ke masjid langsung ngisi kotak infak. Setiap hari dia. Gitu. Saya tahu orangnya gitu. Subhanallah. Amal harian yang sederhana yang bisa kita lakukan konsisten. Baca Quran misalnya. Gak usah banyak-banyak lah, saya masih belepotan. 1 halaman aja, paling juga 5 menit. Ya. Tapi kan masih AE, ya paling juga 10 menit. Enggak, 15 menit. Kan nggak mungkin 1 jam ya. 1 halaman meskipun AE. Nggak mungkin lah. Paling juga berapa menit. Cari amal sederhana yang bisa setiap hari kita lakukan. Yang kelima, biasanya orang bertobat kembali kepada Allah itu akan ada komentar-komentar. Orang-orang yang harus kita takuti adalah kita terlambat. Terlambat kembali kepada Allah. Udah pokoknya ya EGP lah ya gitu. Yang terakhir, nah ini, menemani orang lain untuk juga kembali kepada Allah. Jangan egois, jangan sendirian aja. Temani orang lain itu untuk kembali kepada Allah. Bisa tetangganya, bisa teman ngagoesnya, bisa teman jalan paginya, ibu-ibu bisa teman arisannya, bisa anaknya, bisa cucunya. Temani orang lain untuk kembali kepada Allah, itu akan menguatkan kita. Ya, kita tidak akan putus harapan. Kita punya sidik jari dari kembalinya orang lain yang kita dampingi. Maka itu akan membantu kita juga untuk diampuni dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kira demikian apa yang bisa kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.